Pilihan Puspa, Devi, Suryan S, Kabri, Samsul Arif, jumlahnya persis ya. Kemarin ketentuannya satu grup berapa? Kemarin disepakati jadi berapa? 2. Ada yang bisa invite saya di atau kenapa kok saya nggak bisa detect channel yang ini ya?
Kenapa duduknya di belakang ya? Tapi dulu kalau frame-nya duduknya di depan. Terlalu dekat dengan sih. Terlaluan ya. Harusnya dikasih tameng ya. Kayak anginnya naik ke atas. Harus ngomong, ada kan masih berhak untuk saya nggak nyaman ya. Saya juga nggak nyaman kalau baju keluarga duduknya di belakang. Oh ya. Iya. Nada-nadanya itu, nada-nadanya mahasiswa, aduh, itu gitu. Dia gila itu saya yang panjangnya meter dan pas nulisnya ya. Baik, kita akan mulai refreshing dulu ya. Saya akan mengingatkan kembali karena regresi korelasi itu sebenarnya bukan materi dari nol ya. Karena saya di awal kuliah ada yang ya, mau tidak mau saya harus regresi dan korelasi itu di statistik dipakai dua. Yang pertama, yang kedua untuk ya. Regresi itu ada macam-macam sebenarnya. Untuk teori dasar regresi itu yang disampaikan adalah regresi ya. Regresi ilmiah itu menganggap bahwa setiap itu akan berturut. Bisa naik, bisa turun. Ya. Maaf, nanti saya kuliahnya sampai jam 3 ya. Harus jemput Pak Ibu mertua saya, jemput anak saya. Berbagi tugas sama istri saya, jadi saya mending jujur aja ya. Jadi regresi dan korelasi itu bicara tentang ramalan, ini bukan dukun ya, ramalan data, ya. Ramalan data yang nantinya akan kita pakai untuk ambil ya, cepat saya atau baca berita video. Dia karena nanti kalau penelitian temu saya, wah, saya akan tanya ya, behind the scene research Anda apa? Ya, artinya kadang-kadang persoalan riset itu dimulai dari hal yang sepele. Belajar dari Habibie kemarin ada salah satu
dan video menemukan formula ya itu nggak pakai riset yang mewah-mewah enggak, dia menemukan formula matematika pelaksanaan dan minyak sepele tapi nggak sepele, yang uji siapa yang di ahli ya, cuma kadang dengan kesamaan ternyata bisa berdampak yang luas. Kalau dulu, kalau Anda sempat membaca ya, bahwa pengobaran minyak itu banyak dipengaruhi oleh teorinya Profesor De Bruyne, ya, bahwa ngebor tidak cuma kan. Ya. Jadi kalau dulu ngebornya itu di ketika nyedot, ya, ternyata setelah diteliti filosofinya Profesor De Bruyne itu ngebor, terus banyak kita horizontal, ya, horizontal. Lebih banyak minyaknya, ya. Lah pemikiran dan di kita ini bertolak belakang dengan ilmu, ya, ilmu cepat, gitu. Ya kalau sebagai businessman lebih senang duitnya lebih cepat, ya. Itu justru dari tidak cuma minyak, ya, air pun juga demikian, sama, ya toh, sedot, besok kan namanya lebih gampang ke jadi hanya dengan persamaan dapat penghargaan, ya, karena apa dampaknya mengaruhi praktek pengeboran minyak dunia, ya. Tahu penghargaan Nobel Prize itu yang terima itu bukan risetnya dari tahun kemarin, ya, 10 baru dapat Nobel. Tahu sebabnya kan? Lama sekali. Bisa merasakan ya, karena Anda belum pernah melakukan riset yang panjang, ya. Nah, kuliah baru berapa tahun, ya? Berapa hari? Karena riset yang matang, riset yang mature, itu takes time. Apa? Riset yang baik itu adalah riset yang endurance-nya lama. Ada orang menemukan baru sehari jadi langsung dikasih ke pasien. Jadi yang namanya riset itu ada eksperimen. Eksperimennya harus sangat teliti dan butuh waktu. Ya, saya kok agak kurang sepakat kalau kita melakukan riset sehari jadi, sehari langsung publikasi. Ya. Maka menemukan sesuatu itu bukan cepat atau lambat, tetapi dampak positif. Nah, regresi ini adalah salah satu pendekatan. Ya. Karena statistik itu bukan matematik, ya. Siapa yang dari matematik? Nah, statistik bukan matematik, ya? Oh, bukan. Tapi matematik itu pelayan dari ilmu pengetahuan. Betul nggak? Teorinya gitu, ya. Kalau kita bicara riset yang kemarin saya sudah share, ya, beberapa artikel ilmiah, ya. Termasuk salah satunya adalah pengaruh rasio sampel. Betul, ya? Terhadap apa? Sudah dibaca belum? Jangan-jangan baru dilihat, belum di-download, ya? Sudah dibaca belum? Pengaruh rasio sampling terhadap apa? Regresi logistik, ya? Itu nanti materi setelah ini, ya. Kayaknya saya nggak mau lama-lama, karena apa? Filosofinya sederhana. Tetapi cara kita untuk memahami filosofi itu, kita harus hati-hati. Karena statistik itu kita bisa mencet tombol SPSS dengan gampang, ya. Oh, gampang sekali mencet-mencet, ya. Tapi begitu interpretasi, waduh, buyar semua, ya.
Kenapa? Karena kita tidak belajarnya dari yang basic. Oke, karena saya memberi tugas itu ya, salah satunya karena sama dengan JS3 deal, ya. Yang kedua, mahasiswa S2 itu harus lebih mandiri dari mahasiswa S1. Saya ngeles ya, enggak. Karena itu saya lakukan. Mahasiswa S2 dicokokin terus, tanpa diberi kesempatan untuk menginterpretasi dulu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti mas, ya, jadi dicokokin terus. Knowledge itu nggak bisa immediate, tiba-tiba, suddenly, ya, ada lagunya, suddenly. Nggak bisa. Kawan itu harus mengendap dulu, tes dulu, dengan case yang berbeda, pemahaman kita konsisten. Itu sebabnya orang kalau sudah paham, mau kasusnya model apapun, ada. Ya. Logikanya akan mencari, oh ya ini. Dulu yang saya semester 2, S1, saya bingung statistik. Ya. Itu media, kemudian standar deviasi, udah. Enggak ternyata. Ternyata dunia statistik itu sangat indah, ya. Apalagi kalau ketemu kasus-kasus yang berbeda. Nah, ternyata saya pakai di bidang saya. Ya, ilmu saya itu cabangnya ada 5. Teknis itu cabangnya ada 5. Kurang kerjaan ya, yang bikin cabang, ya. Enggak. Ternyata kebutuhan masyarakat beda-beda. Kenapa disebut teknik sipil, civil engineering? Karena berkaitan langsung dengan sipil. Jadi sipil itu bukan gampang ya. Sipil itu dari kata civilization. Sipil itu kan bahasa Indonesia, ya. Karena kata aslinya dari sipil, itu nempel sama kebutuhan publik, ya. Maka bidang ilmu saya itu sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan Anda, ya. Contoh, saya kuliah di gedung yang rancang itu sipil, bukan arsitek. Strukturnya. Tapi kalau interiornya, kita bicara tentang toilet. Toilet itu ada airnya ya, lasing apa tekanan itu. Yang belajar itu salah satunya orang sipil. Selain orang teknik mesin sama plumbing. Belajarnya mekanika fluida dan hidrolika. Ya. Dulu waktu SMA pernah belajar tentang keseimbangan ya cair ya, tekanan di pipa ya, Bernoulli ya. Dulu hanya cerita, sekarang saya alami nggak cuma mekanika fluida, matematika juga ada, ya toh. Nah, saya pas ngajar matematika dulu saya ketemu ini lagi, waduh, ternyata filosofinya sama. Makin saya senang ya kan. Kalau kita bicara statistik forecasting, maka kita bicara sesuatu yang kita butuhkan untuk masa depan. Dan statistik ini juga dipakai oleh teman-teman di bidang akuntansi, ya. Teori akuntansi. Nanti kita tes ya, benar nggak? Nempel nggak di akuntansi? Oh iya. Saya belajar ekonometri juga dari dosen-dosen ekonomi, ya. Dari ya itu cara statistik yang ditumpuk-tumpuk ya. Saya ikut khususnya sampai 3 kali ya, sampai nggak jenuh lah. Tapi saya gitu tuh. Ternyata regresi itu bertingkat-tingkat. Tapi level S2 Anda tidak wajib belajar dengan regresi bertingkat-tingkat ya. Nanti tambah lama ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil keputusan. Saya mau mendesain lapangan peti kemas, saya pakai regresi. Ya, itu apa? Untuk memprediksi apakah luasan tempat penumpukan peti kemas yang saya rancang itu cukup atau enggak. Saya pakai regresi, tapi dibarengi dengan teori yang lain, teori antrian. Regresinya untuk apa? Regresinya untuk memperkirakan nanti 10 tahun ke depan
secara nilai ekonomi jumlah peti kemasnya kan pertama trennya ya banyak sekali. Dan nanti Anda akan bisa menganalogkan dengan bidang pendalaman riset Anda masing-masing. Ya. Regresi yang kita pelajari di awal adalah regresi dari banyak jenis. Ya. Ini contoh regresi juga, tapi nggak linear. Ini regresinya adalah negatif. Ya. Ini saya ambil contohnya yang bidang saya dulu ya. Jadi setelah itu kita bicarakan itu lanjut dan lain-lain. Ya. Jadi konsepnya harus matang dulu. Untuk mengetahui pola dari regresi kita, salah satu cara paling sederhana adalah plotting, scatter plot. Ya. Kita plot datanya, X dan Y-nya kita plot, ya. Terus nanti bentuknya macam-macam. Jadi ada yang bentuknya bisa linear naik maupun linear turun. Ada yang bentuknya parabolik. Paraboliknya ada yang naik ke atas, ada ke samping. Ada yang bentuknya polinomial. Ya. Kalau polinomial biasanya kita pakai pendekatan yang lain ya. Pakai average. Ya. Di matematika diajari nggak moving average? Tidak diajari di program di statistik ya. Nah, ini tuh saya pakai di bidang saya, ya. Yang moving average dipakai untuk simulasi bendungan waduk, ya. Untuk memprediksi pola tanam. Saya juga belajar irigasi meskipun saya bukan petani ya. Saya bicara tentang infrastruktur. Itu bentuknya parabolik. Ya, pangkat 3 polinomial. Nah, ada delay ya, nggak cuma pesawat yang delay, ternyata juga ya, masalahnya di sini nggak? Oh, di sini ya, masuk ya. Ya, setelahnya harus lembut. Oke, ya. Jadi pertama bikin scatter plot, ya. Setelah itu bentuknya macam-macam lah ya. Ada yang bentuknya nggak karuan. Terus itu regresinya biasanya regresi yang tidak berbentuk. Kesamaan dasar. Kalau saya jelaskan kesamaan dasar itu enak banget ya. Kesamaan nanti soalnya susah ya. Jadi regresi itu antara variabel independen dan dependen. Independen itu bebas. Nilainya bisa berubah-ubah. Dependen itu tergantung nilai variabel ini. Kalau di matematika, banyak aplikasi ya. Kalau di matematika itu ada istilah gradien ya. Gradien itu yang mana? Yang B.
saya itu saya ada sekarang tentang soal tes dari bisa ekspor ya kemudian kalau orang masih nanya-nanya saya saya gejala ya kalau maksud saya ya artinya saya gagal ya wali ya ya itu kan selesai ya nah apa sih kemudian para independen itu sebenarnya bukan sebab faktor mana yang menyebabkan mana yang disebabkan filosofi itu harus nempel di kepala kita pada saat kita akan membuat model refleksi di intermezzo ya kemarin salah satu materi ujian saya nguji plastik judulnya membuat dia bilang model refleksi sama teman-teman dia tulis dan ditiru ya di depannya ditulis model ini tulisannya mana persamaannya ada lupa ya yang uji dosen statistik ya. Pimpinan sidangnya juga dosen statistik Pak Budi ya saya sudah diajak Pak Budi ya sampai Pak Budi itu ketawa-ketawa wah itu salah itu ya ini pengujinya sama ketua tim pengujinya dosen statistik dikejar ada persamaan yang namanya model dia harus berbentuk persamaan karena dia menggambarkan hitungan variabel independen dan tidak. Ini adalah bentuk umum. Ya. A itu adalah apa? Istilahnya kalau di statistik itu angka konstanta. Istilahnya apa? Konstanta apa? Intersect. Nah, tak ingatkan lagi ya. Oke, intersect ya. Nanti kalau saya bilang intersectnya sekian, jangan bingung ya. Jadi kalau kita memahami filosofinya, nggak usah kecil-kecilnya. Kita harus tahu istilahnya. Dan pada saat ya nilai X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan apa? A. Y sama dengan intersect. Jadi nilai pada saat X sama dengan 0, maka dia akan berada di disebut intersect. Jadi kalau di sini pakai bahasa Indonesia variabel terikat. Istilah dalam bahasa Inggris disebut dependent variable. Variabel bebas disebut independent. Ingat ya nanti kalau saya nyebut itu di soal, oke? Ini bahasa Indonesia. Maka semakin miring garisnya, maka nilai gradiennya berubah. Ya, gradiennya yang mana tadi? Koefisien nomor yang mana? B, ya. Nah, nilai A dan B itu bisa dihitung. Ya. B dihitung. Baru ketemu nilai A. Ya. Sebenarnya regresi itu adalah representasi dari data. Ya. Sehingga kalau data Anda itu tersebar garis yang menggambarkan keterwakilan dari data Anda itulah yang disebut regresi. Saya pakai bahasa awam ya, supaya filosofi Anda itu nempel. Karena di teori regresi ada istilah R-square, ya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu menggambarkan seberapa besar proporsi keterlibatan data. Keterlibatan data terhadap siapa? Terhadap model yang dibentuk.
Maka semakin tinggi nilai R-square-nya, berarti modelnya semakin representatif, semakin bagus. Bagus. Hati-hati ya, kalau ini setiap kuantitatif, hati-hati ya. Hati-hati itu akan bisa bertolak. Hati. Maka ada partikel, ada kuantitatif murni atau kuantitatif. Hati. Ya akan ada model regresi. Ya setelah ini, regresi. Nah, istilah yang umum dipakai di buku-buku statistik ini bahwa ini referensinya nggak begitu baru, tapi ini contoh-contoh kasusnya. Ini ditulis untuk civil and environmental engineer, ya. Jadi ini nggak hanya untuk teknik, ya. Tapi kalau ada belajar ilmu ini, membaca. Ya, nanti saya kasih linknya yang PDF-nya ya, supaya Anda nggak bawa-bawa ini, ya. Siapa tahu nanti, wah saya kalau pas ujian kurang referensi saya ambil dulu. Wah ini kasih soal ini. Ya. Karena kadang-kadang kita perlu perlu inspirasi, harus membaca. Oke. Contoh ya, apakah terdapat hubungan yang berarti antara kapasitas angkut mobil MPV dengan konsumsi bahan bakar? Pengukuran terhadap 12 jenis mobil MPV dilakukan untuk mengetahui hubungan tersebut dan hasilnya ditemukan pada tabel tersebut. Dan X adalah kapasitas dalam meter kubik dan Y adalah konsumsi bahan bakar kilometer per. Tadi pertanyaannya apa? Hubungan apa dengan apa? Kapasitas angkut dan konsumsi bahan. Siapa mempengaruhi siapa? Ada yang pertanyaan saya yang pertama. Siapa mempengaruhi siapa? Ya. Siapa mempengaruhi siapa? Konsumsi bahan bakar mempengaruhi kapasitas atau kapasitas mempengaruhi konsumsi bahan bakar? Yakin. Logikanya gimana? Semakin tinggi kapasitasnya, semakin besar konsumsinya, semakin tinggi konsumsi bahan bakar, mempengaruhi. Semakin tinggi kapasitas angkutnya, mempengaruhi penggunaan bahan bakarnya, ya. Nah, ini ya. Jadi kapasitas mempengaruhi penggunaan bahan. Jadi bahan bakarnya yang ikut, ya.
Terus kemudian kita hitung konstantanya, ya, terus dapat persamaan regresinya. Oke. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah kemarin di soal ada ngitung outlier, ya. Dan ngitung outliernya pakai pendekatan apa? Box plot. Kalau itu hitungan yang bisa dilihat, pakai apa pendekatannya? Analisis apa? Apa? Bisa jelaskan loh, ya. Nanti bisa tulis, nggak bisa jelaskan. Apa? Harus bisa jelaskan loh, ya. Jadi, ya. Nanti ada yang bisa menggunakan pendekatan angka kuartil. Ya, pendekatannya macam-macam, ya. Yang pertama, kalau yang pendekatan kuartil. Ya, karena kalau sudah pendekatan kuartil itu analitis, ya. Analitis yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan nilai T atau Z. Nilai T sama nilai Z itu ada hitung, terus ada scatter plot. Nanti akan kelihatan. Jadi pendekatan analitis dan visual. Kalau pendekatan kuartil, Anda ngitung ketemu langsung, ya. Tapi kalau Anda ngitung nilai T atau nilai Z dari setiap datanya, kemudian Anda plot, nanti akan kelihatan, ya. Mana yang datanya jauh banget, itu outlier. Ya. Oke, jangan ngomong, ya. Itu soal tugas S1. Tapi anak S1 saya ajari untuk pendekatan nilai T sama Z, ya. Pendekatannya macam-macam. Dengan dia menghitung nilai T sama Z, pada saat dia menggunakan SPSS, nantinya dia menggunakan SPSS, maka dia tahu apa fungsinya di SPSS itu muncul nilai Z pada saat analisis regresi itu. Kalau kurang kerjaan SPSS hitung nilai Z ditampilkan, ternyata itu fungsinya, ya. Begitu Anda plotting nilai Z, nilainya sebagai kontrol, maka akan kelihatan langsung. Tanpa harus hitung nilai kuartilnya. Paham maksudnya, ya? Tapi dua-duanya boleh dipakai. Oke? Nah, terus satu lagi yang perlu saya sampaikan. Pada saat Anda menghitung nilai standar deviasi itu menggambarkan apa sih? Ya. Nilai standar deviasi itu menggambarkan apa sih sebenarnya? Pakai bahasa apa Anda? Semakin besar standar deviasinya, variasinya semakin besar. Variasi paling besar artinya apa? Tidak membentuk mana itu. Oh, ya. Nah, maka saya kalau ngajar statistik di teknik, saya selalu gambar ini. Standar deviasi. Statistik itu dipakai untuk apa? Ya, kita ada lawan kayak dengan political. Definisi teorinya lebih
basicnya econometric. Dan sistem saya itu dan tentang ini kan dengan dari taksi. Ya saya karena dibuat dan kenapa kok nggak bisa? Oh, saya uji pakai episode. Nggak ada yang cocok. Episode paling gampang itu paling episode ya. Enggak buat saya. Itu kalau risetnya basic mendasar, aku menduga bahwa salahnya bukan soal angka, soal ada sifatnya minim kualitatif. Nah, kualitatif itu bisa kita itu kita. Ilmu statistik itu dari para filsuf. Jadi bukan para ahli matematika, dari para filsuf. Sehingga dia ketemu ilmu statistik. Jadi sebenarnya dasarnya dari ilmu kualitatif ya, maaf ya. Tapi pada akhirnya dia itu hitungan. Akhirnya orang mengatakan, oh ini sebenarnya kuantitatif saya ini. Baik, nggak pernah baca ini mesti. Ya, kuantitatif itu awal dari kontak dan sebaliknya ya. Hasil kuantitatif itu hanya saja. Dan semakin tinggi, makin taman saja. Tapi saya bilang ya, bisa kuantitatif itu sebenarnya sulit. Karena apa? Begitu data ada salah, ya, maaf ya, siap-siap dengan kalau ada kuantitatif, data ada salah, bisa ada salah. Oh, paling gampang kan? Kalau uji, ya. Misalnya apa kuantitatif? Oh, yang paling tahu kita ada data yang valid ya. Data yang nggak valid, ada salahnya. Dan satu, ya, bisa boleh salah. Level yang mana? Bisa Anda boleh salah. Oh, bisa nanti ada yang betul kan ya? Begitu ada bohong, itu tidak. Oh, ada argumentasi. Ya, juga ada membersihkan salah. Tapi itu bekerja daripada ada membersihkan. Dan ya, ada punya anak, ya, itu bisa ada bohong hasilnya bohong semua. Tapi belum tentu riset yang salah itu tidak baik. Belum tentu justru Thomas Alva Edison menemukan bola lampu setelah cuma ada sedikit. Dan itu 99 yang salah. Namanya riset tentu menemukan kembali. Bukan mustahil ya. Suatu saat ada Thomas Alva Edison. Ternyata bola lampu itu nggak butuh bulan. Kita hanya butuh energi yang dilompatkan misalnya. Oh, ternyata listrik bisa dilompatkan, bisa. Kayak pemindah itu. Jadi kalau film Harry Potter itu menarik. Saya senang. Ya, teori fotovoltaik. Ya, kalau yang televisi. Jadi listrik itu bisa dipindah ke sana. Pindah. Ya. Kita pindah. Gitu ya, remote. Apanya Apple? Enggak. Ya. Kalau listrik ada bisa buat mainan, ya nanti mainan listrik ya. Nah, makanya ya, tapi ini benar atau tidak? Itu yang pernah terjadi, salah satu mahasiswa dari Indonesia meninggal karena dia menemukan itu, terus supaya rekam jejaknya itu tidak ketahuan, terus dia bunuh diri atau dibunuh, saya nggak tahu, di Singapura. Ya, itu. Ada bisa berita nggak sih? Kalau nanti ada hal-hal yang sederhana seperti itu, bukan tidak mungkin. Ya, ini sekarang ya namanya perkembangan teknologi ya. Dulu nggak pernah mengira bahwa oh saya bisa
memindahkan informasi tanpa harus pakai kabel. Kalau dulu kan telepon pakai kabel ya, terus lama-lama pakai HP ya, nggak ada kabelnya, bisa nyambung. Ya, penemu telepon dulu Alexander Graham Bell. Dulu waktu SD saya nampak ini dulu, penemu ini. Jadi ternyata enggak penemu pesawat telepon ya, yang gagal gede itu ya, harus putar dulu. Saya nggak ngalami ya, ngalami enggak ya, saya ngalami itu. Mau telepon susah. Terus habis itu berubah jadi yang bekerja. Terus lama-lama jadi telepon HP yang dulu ya, foto lain. Lama-lama mengecil. Oh, sekarang bisa dilipat-lipat. Waduh, dilipat-lipat terus lama-lama. Nah, mobil aja nggak pakai kunci sekarang ya lah. Yang mahal tapi ya, yang murah tetap pakai kunci ya. Oke, jadi standar deviasi itu menggambarkan ya. Jadi kalau kita bicara regresi, kita harus membahas dulu hipotesis ya, teori hipotesis. Tapi ini nanti dibaca ya. Bisa diingatkan untuk sen. Kalau tadi kita lihat persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Kalau B-nya 0, maka Y-nya sama dengan intercept. Oke. Itulah yang diuji. Oke, jadi soal yang tadi yang 12 titik tadi di plotting, regresinya arahnya negatif ya, ke bawah ya, korelasinya negatif ya. Jadi semakin besar justru nilainya semakin kecil gitu ya. Jadi konsumsi bahan bakar, kapasitas angkut semakin besar, konsumsi bahan bakarnya makin kecil. Ya, kayaknya masih ragu-ragu ya. Yang Anda bayangkan itu semua regresi naik ke atas ya toh? Itu sebabnya di Jakarta ada yang namanya busway, mass transport. Ya. Bahan bakarnya makin irit. Ya. Angkutan massal itu bahan bakarnya makin irit. Kenapa? Mesinnya satu daya dorong yang besar. Banding Anda naik mobil kecil-kecil, ya lebih baik. Ya, kalau nanti masih ragu ya sama fenomena ini, Anda boleh baca artikel yang lain. Penggunaan bahan bakar di kendaraan yang besar dengan yang kecil. Lebih cepat. Dan lebih cepat isi bensin kalau Anda naik motor atau naik mobil. Naik motor, ya, karena gasnya lebih kencang ya. Kalau Anda naik mobil, ada versi ekonomi, ya, ekonomis, ya. Anda yang sudah pakai mobil ada. Begitu Anda nanjak, gasnya kencang ya, ekonya hilang. Nah, kalau itu kapasitasnya semakin besar, otomatis mesinnya kan kapasitas dorongnya makin besar. Tapi bahan bakarnya makin kecil. Jadi naik truk, ya, tamasya naik truk, sama tamasya naik sepeda motor, isi bensinnya lebih sering naik motor. Nah, ini belum pernah jalan-jalan bandingkan ya. Nah, ini perlu ditanyakan ini. Jalan-jalannya kurang jauh ini ya. Jalan-jalannya kurang jauh ini. Ya, loh saya mudik ke Jogja ya, berangkat isi full, jalan-jalan sampai 3 hari loh, nggak habis-habis. Jalan-jalan
bensinnya udah mau habis. Mesinnya beda. Jadi semakin besar kapasitas mesinnya, maka energinya jauh lebih besar. Teorinya begitu. Penggunaan bahan bakarnya makin mirip. Yang ketemu yang itu lebih menguntungkan. Ya, Anda kalau saweran, ya, ngasih kado temennya ulang tahun 20, saweran, jadinya gede kadonya ya lah. Kalau Anda buat sendiri, mahal jadi kecil. Ya. Saya lihat ada yang masih meragukan. Oh, benar. Semakin besar kapasitasnya, semakin mirip. Masih ada yang ragu kayak gitu. Saya lihat dari rona matanya. Saya. Apa-apa. Ya, nanti dibuktikan. Itu bisa dibuktikan. Saya nggak maksa Anda. Ya. Ini contoh yang lain. Ya. Ini regresi yang korelasinya positif. Ya. Nah, apa hubungannya korelasi dengan regresi? Biasanya persamaan regresi akan menghasilkan korelasi kuadrat itu disebut koefisien determinasi. Korelasi itu menunjukkan hubungan kuat lemahnya antara variabel independen dan dependen. Ya, istilahkan Anda. Nah, tugas yang saya berikan, variabelnya lebih dari satu ya. Nah, apakah susah? Oh, enggak. Itu namanya multiple regresi. Regresinya linear kan ya? Linear kan ya? Jadi nanti parameter yang harus dipegang apa? Parameter yang harus dipegang adalah model persamaan regresi yang paling cocok. Ya, yang paling cocok itu indikator yang pertama X square. Dan kemudian korelasinya ada. Kata jawab lo tugasnya ya. Silakan ya. Anda pikirkan jawaban. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk logistik, regresi logistik. Saya mau tanya, korelasi itu dianggap kuat kalau mulai dari 0,5 ke atas. Makin kuat semakin kuat sampai mendekati. Kemarin saya sudah menjelaskan ya, korelasi. Setelah saya menjelaskan itu, minggu depannya saya ujian S3. Korelasinya 1. Wah, boleh nggak korelasinya 1? Atau min 1? Boleh nggak? Masih ingat nggak? Boleh nggak? Saya bukan ujian S3. Saya sempat, wah kebetulan saya tanyakan. Mulai pakai ekspresi gitu. Kecuali Anda melakukan pemodelan yang banyak sekali, kemudian Anda korelasikan baik bagus. Tapi dari data yang berbeda-beda, yang masih curiga ya, dan jangan waktu plotting atau yang Anda masukkan itu hasil dari data yang sama. Berbahaya. Karena kalau korelasi sama dengan artinya tidak ada variasi dalam variabelnya. Jadi variabelnya itu konstan. Itu aja. Kalau istilah kemarin kalau saya uji dengan Pak Budi itu berarti dia korelasinya terhadap dirinya sendiri. Ya, terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Itu namanya
ada pergerakan. Stop. Kita cerminkan ke diri kita sendiri sama saja. Kalau ada game berapa kelipan di pekerjaan ya, orang kembali. Oh, saya sudah tanya. Lu kok bisa satu? Saya kejar. Kamu nggak bisa jawab. Keperingat ya. Itu basic ya, pertanyaan basic toh. Tapi karena itu dia diuji. Dia mandi keringat, ya, padahal AC kan, mandi keringat. Makanya kita bisa hati-hati ya. Hal yang paling mendasar. Saya kalau uji itu hal yang paling basic-basic. Itu yang biasanya dilupakan. Ya. Oke. Ini nanti dibaca ya contoh-contohnya ya. Ya. Ya, kita spill ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materi. Sebelumnya ada yang mau tanya? Sebelumnya ada yang mau tanya? Jam 2 ya. Kita masih punya waktu 1 jam. Ada yang mau tanya? Tak minum dulu ya. Sudah dibuatkan. Ada yang mau tanya? Mungkin di tugasnya Pak soal itu rumit. Itu multiple regression. Saya pakai ekspresi. Pakai ekspresi. Ini itu dari pemodelan regresi. Itu dari. Nah, itu di ekspresi ini yang ada di pakai itu data pembentuk. Oh, itu ini ya semua. Itu jadi ekspresi. Saya itu dari. Aku hanya membangun model. Kita tidak pakai coba aja, salah nggak kok? Coba. Kalau saya karena tadi yang mencoba. Karena ada sulit. Pasti lain. Ya, sulit sedikit ya. Dan maksud, jadi saya mencoba yang pacul dan satunya ya dari regresi. Pertanyaan saya itu membuat model regresi kan? Betul nggak? Soalnya membuat model regresi kan? Terus saya konfirmasi dulu ada banyak soalnya. Benar dulu. Itu soalnya model regresi kan? Ini model regresi. Ya, ada ekspresi ya, aku ambil membuat modelnya kan coba-coba ya, bisa langsung jadi itu. Ya, modelnya pakai model BSPSS. Itu jalan. Sudah nyoba pakai ekspresi. Belum. Bisa langsung jadi. Kami tidak ada soal ya. Gimana? Pakai metode apa? Metode
Loh, apa sih yang salah? Ada metode enter, ada metode apa lagi? Step by. Ada metode apa lagi? Remove. Beda-beda. Lu gimana lu? Begitu saya bilang itu, oh ya kita enter Pak. Lu bukan Anda enter, metodenya namanya metode enter. Artinya apa? Anda masukkan satu-satu variabelnya. Gitu enggak? Loh kalau Anda langsung semuanya, enggak bisa. Anda harus masukkan satu. Jadi nanti modelnya ada beberapa. Ya, model hasilnya regresi itu ada beberapa. Model 1, model 2, model 3, model 4, model 5. Nah, tergantung Anda memodelkannya berapa, sampai berapa. Itu enggak. Kalau enggak gitu salah loh ya. Nah, kalau enggak gitu salah loh ya. Udah, analisis statistik harus seperti itu. Sepertinya begitu. Kalau Anda nggak melakukan itu, langsung udah masukkan semua. Kita bisa mengevaluasi. Ya, belum. Korelasinya enggak ada. Jadi masuknya banyak. Ya kan? Sengaja. Ya, ada contohnya harus sudah bukan habis itu ekspresi. Kita harus menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan. Ya, bermaksud berada. Oh ya, kalau itu tidak jawab berarti jawabannya salah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini saya belum nanya, saya baru membuka pertanyaan. Yang mau tanya ya? Kalau enggak, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Logistic regression. Waktu sama, kita akan ketemu persoalan. Datanya itu umumnya cuma ada dua, ya gagal dan sukses. Kalau ada dulu bukannya berapa tinggi pohon rata-rata pengaruhnya terhadap dipengaruhi oleh jumlah pupuk di tanaman atau berapa banyak intensitas pencemaran di badan air sungai ya terhadap kan semuanya itu boleh. Kalau pencemaran sama debu itu semuanya ukurannya jelas ya. Jenis datanya apa? Seperti SPSS. Data apa? Data apa? Nominal atau final? Rasio. Boleh tidak data rasio ketemu data kategori itu? Bisa nggak?
Bisa. Banyak kita memiliki persoalan lingkungan. Ya, contoh misalnya ya, pengaruh usia biasa lima dan nanti jatuh susah bayangkan. Karena kebiasaan itu hanya ada selimut dan tidak. Terus usia sampai bahwa usia muda nantinya kalau juga ya data statistik kita yang mati muda sudah banyak ya, yang nggak mati sudah menyampaikan juga mati gitu. Hal-hal yang seperti itu adalah persoalan yang susah diputuskan kalau kita melakukan regresi dengan cara biasa. Ya, sekarang saya masuk ini dulu ya. Itu tadi pengantarnya. Sekarang saya masuk ke teori supaya nggak bias ya. Kalau kita ketemu fenomena persoalan hubungan sebab akibat di mana salah satu variabelnya itu hanya ada ya dan tidak, gagal dan sukses, itu disebut binary dependent variable. Ketemu dengan data yang sifatnya tadi rasio, nah, ya dicampur-campur dan terukur, itu nggak bisa. Misalnya, bisa nggak Anda melakukan regresi antara mahasiswa yang lulus dan tidak lulus terhadap kebiasaan main game? Kalau pakai ya, maka di statistik di SPSS contohnya, sebenarnya analisis statistik tidak cuma SPSS ya, cuma lebih enak ngomongnya karena itu familiar ya. Ada menu di mana kita diakomodir untuk membuat kategori. Istilahnya apa? Value level. Ada yang masih bingung? Value level perlu lihat menunya. Terus saya perlu bikin workshop kecil tentang SPSS. Oke, supaya nanti kalau saya tidak kasih outputnya SPSS. Silakan interpretasi. Gimana? Jadi jawaban kalau nggak pernah baca itu, nanti soal bersih juga ya. Ya, itu akan lebih. Ya. Oke. Kenapa disebut logistik regression? Apakah ini jualan sembako, logistik, atau apa? Ya, jadi nama regresi logistik itu dari fungsi yang digunakan, di mana disebut sebagai logistik function, fungsi logistik atau sigmoid. Secara matematik, secara matematik lagi ya, ada input di mana nilainya antara 0 dan 1. Masih ingat di regresi yang nilainya 0 sampai 1? Relasi ya, relasi. Oke. Ya. Nama logistik berasal dari istilah logit. Makanya di beberapa literatur disebut sebagai logit model. Oh, kalau di bidang saya ini masuk di ilmu transportasi. Oh, di ilmu manajemen,
ya, logit, ya, logit linear. Di mana logaritma dari kejadian yang terjadi, ya, itu menjadi fokus probabilitas. Kalau kita masih ingat teori probabilitas, jangan lupa probabilitas itu berapa penting. Makanya kemarin saya jelaskan yang pertama, kata tabuka yang pertama adalah tabel luasan di bawah kurva normal, ya. Masih ingat? Masih ingat ya? Saya hilang tabelnya. Nah, kesimpulannya, regresi logistik itu mengacu pada bagaimana menggunakan fungsi logistik untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan probabilitas kejadian. Makanya persamaannya mirip dengan persamaan regresi, tapi bentuknya logit. Nah, ada beberapa aplikasi yang menggunakan regresi logistik. Diagnosis medis, diagnosa, ya, credit scoring, ya, yang mengutang-utang ini, ya, analisis resiko. Wah, ini kalau yang terjadi di perbankan, wah, ilmu resiko ini, wah. Kalau saya di teknik sipil, resiko itu ada resiko keselamatan, resiko manajemen, ya, resiko kejadian kecelakaan, ya. Kemudian prediksi ketika seorang customer akan melanjutkan menggunakan atau langganan, ya, biasanya, ya. Pump detection, ya. Kemudian riset pasar, ya. Terus political science, ini politik, ya. Anda masih ingat, ya, kalau pilkada, ya, nanti sebentar lagi, ya, Anda akan menggunakan teori probabilitas. Istilahnya kalau di bahasa media itu namanya elektabilitas, ya, elektabilitas. Siapa yang memilih ini, ya? Lihat, dulu pernah bikin-bikinnya hasil riset calon presiden dipalsu, ya. Demi apa? Demi publisitas, ya. Untuk merusak umum, ya. Apa hubungannya linear regression dan logistic regression? Linear regression digunakan untuk memprediksi, ya, variabel dependen yang sifatnya continuous, ya. Sementara regresi logistik digunakan untuk memprediksi dependent variabel yang kategorik. Ya. Jadi fungsinya beda. Kalau ini kebetulan ada pengalaman nyata, ya, saya membimbing mahasiswa S2 kelas kerjasama bidang risiko, membahas tentang overlay di bandara, overlay runway. Jadi kalau Anda pernah ke bandara, itu landasan pacunya itu mesti di overlay, ya. Saat melakukan overlay itu tidak bisa seenak, ya. Oh, sudah overlay, nanti dulu ini jadwal pesawatnya jam berapa, nggak bisa seenaknya, ya. Itu ilmunya khusus itu, ya. Nggak sembarangan orang. Yang tergantung bandara. Nah, kebetulan risetnya itu studi kasusnya di Bandara Soekarno-Hatta. Anda tahu sendiri Soekarno-Hatta itu frekuensi penerbangannya dari pagi sampai pagi, ya. Jadi yang mau overlay itu juga stres, ya. Kenapa? Nungguin nanti dulu. Ada yang namanya kebijakan nota, ya. Jadi nggak bisa keluar masuk sembarangan karena ditutup, ya. Landasan pelacunya ditutup, nggak boleh bekerja. Ternyata ini, tapi saya sudah tahu sih sebelumnya. Cuma banyak, Pak, ini saya modelkan pakai PLS, Smart PLS. Jadi Smart PLS itu software untuk regresi yang bertingkat-tingkat.
Nggak bisa Pak, saya senyum aja. Ini sudah tapi karena ya oke lah, dia belum berpengalaman. Ini pakai apa ya Pak? Oh coba yang ini ya Pak. Regresi logistik. Regresi logistik adalah kalau variabelnya itu biner, ada dan tidak ada, sukses dan gagal. Oh iya itu cocok Pak ya, tapi baca dulu ya. Jangan langsung model kan, baca dulu variabelnya apa, nanti yang dependen yang mana, yang independen yang mana. Menentukan itu salah, persamaan salah. Ya, kayaknya gampang padahal enggak. Ya benar maksudnya ya. Oke. Kalau regresi ini ya, itu berdasarkan dari persamaan garis lurus. Ya, tapi regresi logistik menggunakan fungsi logistik ya yang bentuknya seperti kurva S. Dingin berarti ya. Nah, ini adalah fungsi dasarnya. Fungsi probabilitasnya ini saya begitu buka ini saya ingat mata kuliah matematika. Nah, kalau menjelaskan fungsi kalau sudah ada bilangan E-nya, mahasiswa sudah mules-mules ya. Karena apa? Karena polanya nggak pernah latihan soal, jadi terus akhirnya ketemu E lagi, waduh, integral E pangkat X, apa ya Pak? Nanti begitu diterangkan, oh gini ya. Begitu mata kuliah lulus, mata kuliah seri berikutnya ketemu E lagi, bingung lagi. Padahal logikanya sudah jelas. Ya, oke. Jadi nilai probabilitas itu antara 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 ya. Oke. Jadi ini rumus probabilitas. Ya. X adalah variabel independen. Nah, saya beritahu ya. Jadi persamaan regresi ada kalau ini ya, posisinya seperti di sini. Tetapi karena datang dari biner, maka fungsinya adalah fungsi probabilitas. Sehingga nanti kalau Anda ketemu probabilitasnya berapa, Anda ketemu ini, untuk mendapatkan ini, nah, Anda masih ingat inverse log, anti log, ya, inverse, jadi kembalikan ke bentuk asli, ya. Mungkin nanti baru merasakan contoh ya. Oh gitu ya. Oke, tarik. Urusannya sama logaritmik logistik regression ini persamaannya adalah ini log, nilai log P per 1 min P, di mana Y-nya sama dengan 1, maka persamaan regresinya nanti. Maka hati-hati kalau Anda ketemu fenomena yang Anda regresikan itu tidak bisa diregresikan langsung, patut diduga bahwa persamaan Anda bisa ke model logic model atau regresi logistik. Dan regresi logistik ini macam-macam. Ada yang multi variabelnya banyak. Yang variabelnya satu ya. Nah, kalau contoh kan soalnya yang gampang aja ya. Ujian yang susah gitu kan. Oh, prinsipnya sama kok. Ya. Prinsipnya sama. Ya. Sama ini ada ketemu intercept juga jadi. Nah, ini ketemu intercept. Ini adalah koefisien yang sudah terjadi dengan variabel dan gradient. Koefisien-koefisien ini diestimasi menggunakan estimasi maksimum likelihood, ya, singkat NLP. Untuk mengevaluasi modelnya, ya, itu ada beberapa cara yang
akurasinya, presisinya, sensitivitasnya, dan nilai F-score. Oke, saya. Jadi, regresi logistik itu akan merupakan model yang powerful kalau persoalannya adalah probabilistik, ya modelnya probabilistik dan datanya adalah biner atau dikotomus. Dikotomus itu hanya ada pilihan. Kadang-kadang ada pilihan 3 ya, artinya apa dengan apa dan apa dengan apa. Membandingkan 2, selalu perbandingannya 2-2. Dikotomus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya sudah memberikan materi dasarnya, sudah saya share ya, dan baca dulu ya, dan itu ada contohnya. Saya belum menemukan referensi dalam bahasa Indonesia yang bagus ya, jadi saya ambil lagi. Mungkin dasarnya detail, ya, saking detailnya mungkin ada bingung ya, terlalu detail ya. Nah, nanti setelah Anda mengumpulkan tugas yang pertama, saya beri tugas yang kedua. Regresi logis. Ya. Contohnya soalnya nggak ada yang dicontoh di mana. Ya. Saya yang buat. Ya. Dari data-data base yang public domain. Ya. Variabel ini. Ya lah, biar seru toh. Mau contoh soal itu aja ya lah. Ya seru. Ya. Supaya logika kita itu berkembang. Oke. Nah, ini contohnya nanti bisa dibaca ya. Ada contoh. Ya. Komplit. Enak banget. Ini contohnya. Ya. Beberapa sudah saya share ya. Ini dulu slide ini saya gunakan untuk kelas internasional. Ya. Jadi pada saya bikin baru lagi kan. Repot ya. Sama. Kontennya sama kok ya. Ada beberapa contoh regresi logistik dan aplikasinya. Ya. Nah, kebetulan saya bimbingan saya, terakhirnya sama. Ini modelnya belum pakai regresi logistik sambil senyum. Berarti dipakai ya. Jadi dia memodelkan pemantauan lingkungan terhadap kinerja green building. Ya. Kebetulan dia kerjanya juga di DLH. Cocok. Ya. Dan baru kali ini bimbing tesis, bimbingan saya pakai regresi logistik. Saya yang ngajar, coba masih banget, tugasnya dia masih nempel di email saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau Anda belum baca, Anda nggak akan tanya. Referensi yang saya cari itu saya kira khusus belum ada ya, untuk dibaca. Ya, saya mau tahu itu menjadi soal ujian. Jadi saya nggak punya soal file dan case-nya ya. Tinggal saya nanya Anda. Ini kalau dengan case seperti ini, apa saja? Sudah punya dan itu terlalu nggak membaca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya bisa selesai lebih cepat ya. Saya nggak ngebut ya. Pengalaman kita bersih susah. Oh ya, sepertinya ada begitu ya. Nggak tenang gitu ya. Belum selesai. Besok. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya Anda mau mengerjakan tugas ya. Saya akan beri kesempatan Anda ya.
Feeling saya kan sebut gila, bisa jam 12 sampai setengah 4 nanti malamnya ada saya tugas gila. Gitu ya. Jadi kita masih punya berapa tatap muka lagi? 2 ya. 2 tatap muka terakhir isinya latihan soal. Kalau dua kok rumah baca. Ya, itu ya. Nah, nanti pada saat latihan soal silakan bertanya, diskusi sepuas-puasnya. Setelah itu ujian nggak boleh tanya. Ya, kan selalu semangat seluas-luas saat diskusi, saat mengerjakan kelas, ya, harus ya. Jadi kalau analisis pakai SPSS, Anda harus tahu variabel ini itu masuknya kemana, ini kemana, dan bentuknya seperti apa. Kalau tiba-tiba soal ujiannya saya kasih outputnya SPSS, ya, coba interpretasikan still verification jelas sekali. Pertanyaan saya, tuliskan persamaan regresi. Iya. Jadi Anda harus mengalihkan gambaran dari logik biner menjadi linear regresi. Gitu ya? Mana itu loh? Kuliah biar tambah pintar, bukan tambah gampang. Tambah pintar, tambah pintar. Berarti kapasitasnya semakin besar. Orang akan mempekerjakan kita dengan, wah iya mantep nih. Ya, statistik dan matematik itu membuat logika kita semakin. Ya. Itu ya. Saya kira kuliah hari ini saya cukupkan ya. Kalau tak tambahin lagi, rasanya nih. Ya, santai ya. Jadi nanti tolong itu dibaca. Contoh-contoh yang saya berikan baca. Materi yang saya berikan baca dulu. Jangan sampai nanti saya nanya Anda nggak paham. Ya, silakan dibaca dulu. Terus nanti mari kita simulasikan dengan SPSS. Yuk. Saya sudah ada SPSS. Saya langganannya Ori ya. Dan yang kopi-kopi ya. Dan dulu saya pernah banyak pengalaman pakai software Office bajakan waktu mau nyimpan file disertasi nggak bisa disimpan. Wah, stres saya kerja 4 tahun nggak bisa disimpan. Wah, langsung saya beli saat itu juga. Ya, dulu kayak duit ya, jadi terus terbeli yang license. Wah, habis beli yang license, enak ya, ngerjakan file yang jumlah katanya sampai berapa ya? Ini itu sampai 100.000 kata filenya. 400 halaman. Disertasi itu 400 halaman. Jadi sekarang saya menjadi fokus gara-gara peristiwa itu ya. Baik ya, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan saya nggak ada tugas luar kota. Ya, minggu depan itu tanggal berapa ya? Mudah-mudahan enggak ya. Saya sebut doanya enggak ya. Kalaupun ada nanti kita bisa ganti pakai Zoom meeting nih. Ya enak kan ya, soal latihan soal lewat online. Ini nggak mantap ya. Nanti kalau pas ini saya ganti tatap mukanya ya. Oke, demikian. Terima kasih. Sudah siap-siap belum ya? Sudah ya? Baik. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat menyelesaikan tugas.
Baik, terima kasih sampai minggu depan ya.